Berkati Tuhan. Amin. Luar biasa Bapak Ibu ya. Siang hari ini ada banyak ucapan syukur dari setiap orang tua. Ya, tentu saja apa yang akan kita harapkan dari kehidupan ini Bapak Ibu ya. Apabila kita ini, hidup kita ini ada di dalam satu kasih Tuhan. Ternyata banyak di antara kita yang berdoa, kerinduannya sama. Kapan ya anak saya bisa ke gereja? Betul Bu ya? Kapan suami saya juga bisa ke gereja bersama-sama? Kapan ya anak saya mau melayani Tuhan? Bapak Ibu, ini satu hal kerinduan yang sama. Dan semuanya ada di dalam kesempatan kita, di dalam persekutuan yang kecil ini. Namun saya percaya ada satu hikmat yang besar. Ada satu kesatuan hati yang besar. Dan ada satu hal supaya kita ini ingin maju bersama-sama di tempat ini. Sehingga mari kita akan sama-sama. Jangan takut kalau pada kesempatan engkau melayani Tuhan masih belum sempurna. Tetapi yang dibutuhkan semuanya adalah keinginan hati untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu silakan, apabila saudara ingin di dalam hal ini kita bersama-sama untuk boleh melayani di tempat ini, kesempatan begitu terbuka untuk Bapak Ibu Saudara. Dan kami mengajak setiap keluarga yang saat ini mungkin masih berkenan ada di rumah untuk kita boleh bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Terima kasih untuk pelayanan siang hari ini, dan saya berharap semuanya akan lebih lagi, akan ada kemajuan, lebih lagi kita akan maju untuk bersama. Sekali lagi berkemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, siang hari ini ada kebenaran firman Tuhan yang akan kami sampaikan ya. Ini terkait dengan apa yang saat ini menjadi fenomena, yang saat ini menjadi viral, yang saat ini menjadi berita-berita yang hangat, yang menjadi topik daripada kehidupan di sekitar kita. Saya mencoba untuk mengangkat segala sesuatu yang ada di sekitar Bapak Ibu, supaya dalam setiap kejadian dan peristiwa itu Bapak Ibu Saudaraku boleh mengingat bahwa sesungguhnya Tuhan kita ini berbicara lewat setiap peristiwa yang ada di sekitar kita. Mungkin Bapak Ibu saat-saat akhir-akhir ini begitu tertarik dan menarik tentang satu berita yang ada di Hollywood sana. Satu kota ya, kotanya namanya apa Bapak Ibu? Kalau saudara tahu, pasti tahu nih. Apa namanya Bapak Ibu? Kota? Los Angeles. Ya. Di sana ada apa Bapak Ibu yang kira-kira memang begitu kita mudah mengingat? Kota ini adalah kota yang terbesar nomor 2 di Amerika loh. Jadi Los Angeles itu adalah kota yang terbesar kedua di Amerika sesudah Washington DC. Ibu kota daripada Amerika Serikat. Jadi tidak main-main kalau kita mengingat Los Angeles. Yang satu ini tentu Bapak Ibu Saudara sekalian tidak akan terlewat. Apa itu? Ada satu bukit dengan satu nama. Dan kita biasanya tidak akan lepas dari yang namanya industri musik dan hiburan. Apa Bapak Ibu? Di sana ada apa? Apa Bu? Hollywood. Jadi di sana ada Hollywood Bu. Kalau di India ada kalau di India ada Bollywood, ya. Bapak Ibu juga suka yang namanya Bollywood juga ya, ya, menghibur kita ya. Kita berlama-lama di depan televisi bisa 3 jam, 4 jam Bapak Ibu, ya. Jadi film ini saya rasa adalah mereka itu produsernya, mungkin mereka ini bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan snack Bapak Ibu. Karena kalau nonton film atau mereka itu 4 jam bisa habis, ya. 4 jam masa nonton film 4 jam. Kita mau habis berapa kalau beli kacang Bu ya? Waduh, berapa bungkus Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita ada dalam satu fenomena yang dimaksud dengan Hollywood Bapak Ibu ya. Di sana adalah sebuah kota dengan satu pusat industri ya. Ya, industrinya adalah industri musik, industri film, industri yang televisi, dan semuanya ada di tempat ini Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sehingga dikatakan bahwa di tempat ini itu adalah pusat dari semua kesenangan duniawi. Karena di sana semuanya ada Bapak Ibu, dan dikatakan dalam satu topik ya, dalam satu topik pembicaraan.
Next, Pak Andreas. Oke, ya, boleh. Sorry. Oke, Bapak Ibu. Kita ada dalam satu tema menghujat Allah, di mana kita pada saat kita ada di dalam satu acara, di salah satu acara Golden Globes ya. Di sana kita mendengar ada perkataan-perkataan yang kita dengar di media massa sana tentang perkataan-perkataan yang mengatakan bahwa di Los Angeles ini, atau khususnya di distrik Los Angeles ini, adalah kota yang tidak bertuhan. Sehingga berbagai hal yang menjadi bahan tertawaan Bapak Ibu, banyak sekali mereka ungkapkan di dalam acara yang begitu glamor, menjadi simbol daripada kesuksesan daripada industri dan selebritas pada saat ini. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang menghujat Allah, ada satu ayat di dalam Wahyu 16 ya. Ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian dikatakan dalam Wahyu 16 ayat 8 sampai 9. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu, menurut salah satu ahli yang ada di sana, seorang peneliti dari Council on Foreign Relationship, dalam tulisannya yang berjudul After the Fires, How to Rebuild Los Angeles, bagaimana membangun kembali Los Angeles, dikatakan dan dicatat bahwa potensi kerugian akibat kebakaran tersebut tidak main-main Bapak Ibu ya, dan diperkirakan mencapai 150 miliar US dollar, atau bila kita kurs ini $1 sama dengan 16.398 saat ini Bapak Ibu. Ada angka yang fantastis, yaitu 2.459 berapa Bapak Ibu? Triliun. Coba bayangkan. Ya, 2.459 triliun Bapak Ibu. Dan diperkirakan ada luas 67 juta ya, 67 kilometer ya persegi. Dan ini kalau misalnya kita di Jakarta Pusat 1,5-nya, 1,5 wilayah di Jakarta Pusat ini sama dengan wilayah yang terbakar di Los Angeles ini Bu. Dan disinyalir ada kerugian bangunan gedung hampir 24.000 lebih yang terbakar, semua luluh lantak, semuanya rata dan hangus Bapak Ibu ya. Dan sedikit jiwa, tapi di sini ada 27 yang tercatat sampai hari ini ya. Korban jiwa 27 orang, dan kita ada satu hal yang sangat fantastis adalah apa? Kerugian material yang ditaksir sekitar 2.459 triliun Bapak Ibu. Bukan kebetulan ya mengapa terjadi hal seperti ini, kalau tadi kita lihat di dalam Wahyu. Pada saat mereka 2 hari pada tanggal 7 Januari 2025, mereka mengadakan sebuah acara yang penuh dengan spektakuler, sesuatu yang membanggakan mereka, sesuatu yang penuh dengan glamor. Dan di sana ada nama yang di atas segala nama, dan mereka dijadikan sebagai bahan mereka guyonan Bapak Ibu ya. Sehingga dikatakan bahwa mungkin mereka dengan ketenarannya sudah tidak membutuhkan Tuhan. Jadi kita berhati-hati Bapak Ibu ya, dalam situasi-situasi kita, di dalam sesuatu ketenaran, ada situasi-situasi yang membanggakan dalam hidup kita, maka mungkin kita begitu keblinger ya kalau orang Jawa, kita tidak ingat bahwa dari mana semuanya itu berasal. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 5 Januari mereka menyelenggarakan Golden Globes. 2 hari kemudian pada 7 Januari tengah malam, dalam tidur nyenyak mereka dan dalam kebanggaan mereka, api merambah mulai dari hutan yang tertinggi di Hollywood, dan terus mereka tanpa terasa, dan terus tanpa terasa mereka sampai kepada kota-kota. Mereka turun dari bukit, mereka masuk ke kota-kota. Satu hal yang tidak bisa saya bayangkan, Hollywood ini kan merupakan satu kota yang modern ya Pak ya. Tentu kita melihat bahwa di distrik negara bagian ini tentu yang terkait dengan pengamanan, yang terkait dengan misalnya petugas pemadam dan sistem daripada fireworks-nya, mereka tentu akan canggih sekali. Tetapi yang terjadi, sebuah kota yang modern ya Bapak Ibu ya, ternyata
api meluluhlantakkan mereka semuanya. Bukan kebetulan ya Bapak Ibu ya, kalau kita pada saat-saat menghubungkan tentang satu hujatan, satu perkataan yang tidak pantas kepada Tuhan. Tetapi ada beberapa yang boleh kita ingat kalau mungkin Bapak Ibu belum tahu ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa sejarah telah mencatat tentang fenomena daripada orang-orang yang tercatat mereka ini tidak menaruh hormat kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu kalau saya menyatakan bahwa saudara pernah melihat film Titanic, tentu ya, kalau Titanic pasti tahu. Tapi pertanyaannya, apakah saudara tahu siapa yang menjadi pembuat daripada kapal yang luar biasa ini? Ada yang tahu Bapak Ibu? Orang ini bernama Thomas Andrew. Orangnya ada di depan ini Bapak Ibu ya, luar biasa. Ya, ini adalah seorang arsitek insinyur kapal yang luar biasa. Thomas Andrew adalah orang yang membuat kapal Titanic ini Bapak Ibu ya. Kapal yang begitu fenomenal. Dan Titanic merupakan kapal yang sangat mewah dan modern pada zaman itu. Dan kapal ini pun dibuat dengan bahan-bahan yang terbaik, sehingga membuatnya merasa bahwa kapal ini begitu kokoh, kapal ini begitu luar biasa, dan kapal ini begitu tidak mungkin ditenggelamkan, atau mungkin kapal ini akan bocor, atau kapal ini akan mengalami sesuatu kecelakaan nantinya. Bahkan ada satu perkataan yang dicatat dalam sejarah Bapak Ibu, perkataan Thomas Andrew yang mengatakan kapal ini begitu luar biasa. Setelah mungkin dia melihat di bawah ya, karyanya yang luar biasa jadi, dan dia bergumam, kapal ini adalah kapal yang dahsyat, kapal yang luar biasa kokoh. Dan dia katakan, tidak mungkin kapal ini akan tenggelam. Bahkan oleh Tuhan Yesus pun tidak mungkin kapal ini akan ditenggelamkan. Saudara garis bawahi satu perkataan kesombongan ada di dalam mulut daripada Thomas Andrew ini, yang dia katakan bahwa Titanic adalah kapal yang tidak mungkin tenggelam bahkan oleh Tuhan pun. Namun apa yang terjadi di dalam sejarah Bapak Ibu? Kapal ini pada perjalanan dia yang pertama menuju Amerika, Titanic menabrak gunung es di Samudra Atlantik yang membuatnya tenggelam dan terbelah menjadi dua bagian. Dan lebih dari 1.500 penumpangnya, termasuk Thomas Andrew sendiri, salah satu penunggang kapal tersebut, ikut tenggelam bersama dengan kapal Titanic ini. Bapak Ibu, ini adalah sebuah catatan sejarah tentang satu mulut yang dicatat telah menghujat nama Tuhan. Ada satu lagi, mungkin kalau yang suka musik, ada pernah dengar satu grup dari Inggris yang namanya AC/DC Bapak Ibu ya. Mungkin kalau kelompok-kelompok yang sekarang nggak begitu ya. Tapi ini adalah seorang vokalis atau seorang musisi tahun 70-an ya. Nah kalau saya lahirnya tahun 69, baru 1 tahun ini. Jadi saya pun juga hanya dengar kasetnya saja. Jadi ini vokalis ini bernama Bon Scott, seorang vokalis band terkenal yang namanya AC/DC. Bapak Ibu, dia ditemukan tewas karena tersedak oleh muntahannya sendiri, karena dia juga mabuk, betul kan Bapak Ibu ya. Bon Scott dianggap menghina Tuhan karena salah satu lirik lagu ciptaannya yang berbunyi, dia katakan begini, jangan hentikan aku Tuhan sedang asyik berjalan menuju ke neraka, katanya begitu ya. Lagu tersebut ada di dalam albumnya yang dirilis pada tahun 1979. Jadi ada satu lirik yang diciptakan Bon Scott yang dikatakan bahwa jangan menghentikan aku Tuhan, aku sedang asyik. Asyik kemana? Tidak menuju kepada jalan surgawi Bapak Ibu ya, tapi sedang asyik berjalan ke neraka, katanya ya. Dan perkataannya ini Tuhan izinkan dan dia tersedak oleh muntahannya sendiri sebelum dia memulai show-nya yang terakhir. Bapak Ibu, Bon Scott meninggal dalam keadaan yang tragis. Ada lagi Bapak Ibu, ini adalah Cazuza. Ini seorang artis asal Brasil ya Bapak Ibu ya. Pada saat aksinya di panggung, Cazuza ini menghisap sebatang cerutu, lalu mengepulkan asapnya Bapak Ibu, kalau sekarang ya, dikepulkan asapnya ke udara sambil berkata, Tuhan, ini asap untukmu, katanya. Ini asap yang tidak berguna untukmu. Bapak Ibu, beberapa saat kemudian ia pun dikabarkan meninggal pada usianya yang ke-32 tahun
karena terkena kanker paru-paru, Bapak Ibu ya. Jadi sebelumnya tidak terdeteksi. Sebenarnya dia juga dalam keadaan sehat-sehat saja, Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi nih seorang presiden dari Brasil namanya Tancredo Neves ya. Tancredo Neves adalah seorang presiden Brasil yang terpilih yang meninggal tepat sebelum pelantikannya. Ada satu hal yang menarik begini pada saat dia kampanye, Bapak Ibu. Tancredo Neves ini pernah mengucapkan begini, bahwa jika ia mendapatkan lebih dari 500.000 suara, ya, 500.000 suara, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu menghalanginya menjadi presiden Brasil. Dia katakan lagi, termasuk Tuhan Yesus, katakan demikian. Dan pada saat itu, ia pun ternyata kemudian berhasil mendapatkan lebih dari 500.000 suara. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Pada saat masa dia akan dilakukan pelantikan, tepat pada hari dia melangkah menuju kepada singgasana kepresidenan, Bapak Ibu. Ya, ini berarti waktunya kan tinggal berapa detik ya? Berarti kalau dia berhasil mencapai kursi singgasana, maka dikatakan bahwa hujatan itu tidak berakibat apapun terhadap Tancredo Neves. Tapi ada satu sejarah mencatat, dia hanya berjarak 3 meter dari singgasana, Bu Yani. Sebelum akhirnya tanpa sebab dia terjatuh, dia tergulai, dia tiba-tiba jatuh brek ya, dan kemudian ditolong langsung oleh pengawal-pengawalnya. Dan pada saat dia ditemukan, ternyata dia sudah tidak ada lagi denyut nadinya, Bapak Ibu. Ini sejarah loh, ya. Ini bukan cerita Pak Joko, tidak. Tetapi apa yang hari ini saudara-saudara pelajari dari sejarah adalah satu kehidupan nyata, di mana memang perkataan kita untuk kita boleh menghargai kemuliaan nama Tuhan benar-benar harus dijaga, Bapak Ibu ya. Dan ini ada yang paling terkenal. Pasti anak-anak tahu ya siapa namanya? Waduh, wah ini mesti saat muda jadi idola, Bu ya. Untuk yang seusia 60 ke atas, Bu ya. Mungkin Bu Nuri ada di zamannya nih ya. Ya, ini namanya Marilyn Monroe, Bapak Ibu ya. Ada kenal-kenal anak-anak? Mungkin ini menembus zaman ya, karena dia adalah tokoh yang sangat terkenal. Marilyn Monroe, seorang artis yang terkenal ini pernah didatangi oleh seorang pendeta, dan ini sudah terkenal ya, namanya Billy Graham. Dalam pertemuannya, pendeta itu mengatakan kalau ia datang karena harus menyampaikan sesuatu karena Tuhan ingin sampaikan untuk kehidupan Marilyn. Bapak Ibu, pendeta ini diterima oleh Marilyn, dan dia langsung hanya berkata dengan sederhana, "Maaf Pak Pendeta, sepertinya saya tidak memerlukan Yesusmu itu dalam hidupku." Ngeri sekali ya Bu ya perkataannya. "Maaf ya Pak Pendeta, saya sepertinya tidak memerlukan berita Yesusmu itu dalam hidupku." Yang terjadi Bapak Ibu, beberapa hari kemudian Marilyn Monroe ditemukan meninggal di apartemennya, ya, dalam keadaan overdosis ya. Dan juga dokter sampai hari menemukan sebab-sebab meninggal yang masih misterius atas kehidupan Marilyn Monroe. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini paling terkenal yang suka musik. Apa Bu? Siapa dia? Waduh, semuanya terkenal ya kalau misalnya. Waduh, Mas Hadi tahu ini siapa namanya? Tahu ya Mas ya? John Lennon ya. Anak-anak yang lebih muda, kamu tahu nggak Sen namanya siapa dia? Tahu ya? Tahu ya? Apa nama bandnya kalau kamu suka musik? John Lennon. Apa nama grup bandnya? Apa? Bu Yeninya tahu loh, Sen. Namanya The Beatles. Ya, ada satu lagunya, atau mungkin yang mungkin hari ini bisa mengingatkan kita tentang The Beatles. Ya. Apa Pak? Imagine. Imagine all the people. Itu Pak ya? Betul. Imagine. Ada yang lain? Yang agak lagunya rancak gitu, ada yang pernah Bu populer dulu, Bu Sri biasanya suka ada apa? Obladi, oblada, oblada. Ada yang suka lagi? Ya, ada yang sebelah sini. Soalnya jawabnya Pak Andreas terus ya. Berarti Pak Andreas ini hobi sama The Beatles. Ya, ada yang The Beatles. I saw the stand is there. Nggak tahu ya. Pernah datang juga, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini adalah sebuah fenomena yang luar biasa dalam sejarah musik, Bapak Ibu ya. John Lennon, salah satu personil The Beatles, salah satu band yang memberikan revolusi tentang munculnya satu
genre musik baru yang namanya rock and roll, Bapak Ibu. Jadi ini awal terjadinya rock and roll saya. Kalau kamu sekarang dengan musik metal, ya, itu adalah genre yang berkembang dan bertumbuh dari asal musik yang ditemukan oleh John Lennon dan kawan-kawan ini. Musik yang sederhana rock and roll itu bertumbuh berkembang dan sekarang menjadi musik-musik yang sekarang luar biasa itu ya. Musik-musik death metal, black metal, grindcore dan heavy metal, semuanya adalah tumbuh dari asal rock and roll ini. Sehingga Bapak Ibu, pada tahun 69 band ini begitu luar biasa, sehingga pada satu polling memang benar ya, bahwa pada saat itu sudah ada polling siapa yang paling terkenal di dunia, katakan demikian. Maka The Beatles mengalahkan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Betul, itu terjadi tahun 69. Iya, betul Bu ya. Jadi begitu luar biasa, sampai seorang benar-benar sudah euforia kalau sudah mendengar yang namanya The Beatles. John Lennon, Bapak Ibu, yang legendari, dikenal jenius dalam mengaransemen dan membuat lagu. Dan John Lennon pernah berbicara kepada media yang mewawancarinya saat itu bahwa The Beatles lebih terkenal daripada Yesus. Bahkan John Lennon berkata, siapa yang lebih duluan tenggelam? Mari kita buktikan, Yesus beserta ajarannya ataukah The Beatles? Luar biasa Bapak perkataannya. Yang terjadi apa? Para fansnya di berbagai negara marah mendengar pernyataan dari Lennon tersebut. Para fansnya juga membakar poster stapelingan hitam dari The Beatles. Dan pada tanggal 8 Desember 1980, ingat Bu ya, Lennon tewas ditembak oleh penggemar beratnya sendiri, Bapak Ibu ya. Ini sebuah kisah sejarah. Kita boleh mencatat dari batu banyak orang yang jatuh pada penghujatan kepada Allah. Ketika merasa diri mereka hebat, mereka mampu, mereka cerdas, mereka dikagumi banyak orang, lalu menyamakan dirinya dengan Tuhan, bahkan meremehkan kuasa daripada Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu supaya kita boleh diingatkan. Kita boleh melihat saat hari ini Bapak Ibu, kalau ada satu pertanyaan yang begitu menggelitik untuk kita, kalau ada orang yang menghujat Tuhan, sebenarnya Tuhan itu ada atau enggak? Ada ya. Mungkin kita bisa lihat dulu ya. Apakah Allah itu ada, Pak Andreas? Kita lihat salah satu video dulu nih. Masa yang namanya pertanyaan, apakah Allah itu ada? Ya, ada satu video yang menarik Bapak. Dan filosofinya saudara renungkan ya. Kisah tukang cukur yang ateis. Suatu hari di sebuah salon, seorang tukang cukur sedang memotong rambut konsumennya. Tukang cukur ini pun mengajak konsumennya mengobrol. Tuhan, tahukah Anda bahwa Tuhan itu tidak ada? Tuhan itu ada. Bagaimana mungkin kamu bilang Tuhan itu tidak ada? Jika Tuhan memang ada, lalu mengapa ada begitu banyak orang yang sakit dan menderita di dunia ini? Si konsumen tidak berkata apa-apa lagi. Si tukang cukur merasa senang. Dia merasa telah berhasil memenangkan argumen kali ini. Namun tiba-tiba di luar jendela, lewatlah seorang gelandangan dengan janggut dan rambut yang panjang, kotor dan tidak terawat. Si konsumen lalu berkata pada si tukang cukur, Hei, tahukah kamu? Tukang cukur itu tidak ada. Jika tidak percaya, dialah gelandangan dengan rambut dan janggut yang tidak terawat itu. Karena tukang cukur tidak ada, maka rambut dan janggutnya tidak terawat. Si tukang cukur berkata sambil tertawa, Anda ini bagaimana? Bukan tukang cukur tidak ada. Si gelandangan itu saja yang tidak mau datang ke salon untuk diurus rambutnya. Konsumen itu pun berkata, Tepat sekali, itu yang saya maksud. Bukan Tuhan tidak ada, namun si manusianya sendiri yang tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan dan tidak sungguh-sungguh mengikuti ajarannya. Karena itulah banyak yang kemudian mengalami masalah di dunia ini. Tuhan itu ada, namun manusia sendirilah yang menjauh dari Tuhan. Tuhan itu maha adil. Semua makhluk adalah ciptaannya, dan semua adalah sama di mata Tuhan. Tuhan itu maha pengasih, namun karena manusia telah berbuat dosa, karena itu terciptalah segala kemalangan dan penyakit.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, filosofi daripada video yang baru saja kita lihat Bapak Ibu ya, satu pertanyaan penting, apakah Tuhan itu ada? Ya, saudara percaya dalam konteks yang tadi di dalam video yang sudah kita bersama-sama? Siapa yang percaya kalau Tuhan itu ada? Dari sebelah sini, saudara percaya kalau Tuhan itu ada? Amin Bu ya. Satu pertanyaan kalau kita sama-sama sepakat, ya, bagaimana Tuhan itu ada? Bapak Ibu. Pertama, bukti dari ciptaan alam semesta, Bapak Ibu ya. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa alam semesta adalah salah satu bukti nyata keberadaan Tuhan. Mazmur 19 ayat 2 tertulis, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Bapak Ibu, alam semesta ini begitu luas sekali ya. Kalau saudara pernah duduk di situasi alam yang tidak hujan dan cerah, mungkin lebih lagi di perbukitan, di Tawangmangu misalnya, duduk dalam gelap, tapi jangan hujan-hujan Bu ya, cuacanya terang. Anda memandang ke langit dari ketinggian, memandang dari sana dan semuanya Bapak Ibu. Apa yang tergerak dalam hati saudara? Tentu satu pertanyaannya sama dengan saya. Begitu luar biasa ya penciptanya ya. Bagaimana batu-batu yang sedemikian besar itu bisa menggantang di langit? Dan bagaimana dia bisa bersinar? Dan bagaimana kemudian esok hari kita akan bertemu dengan matahari? Bagaimana malam hari begitu ada bintang? Dan mereka berputar, mereka berotasi, mereka berevolusi. Mereka semuanya tidak pernah bertabrakan satu dengan yang lain. Apakah Bapak Ibu pernah merenungkan siapa kira-kira yang menciptakan? Adakah manusia yang mampu menciptakan itu semuanya? Tidak akan ada yang mampu menciptakan Bapak Ibu. Ini adalah satu bukti Bapak Ibu yang ada di sekitar kita, bahwa ciptaan alam semesta adalah bukti bagaimana alam semesta yang luas ini pasti ada sebabnya, pasti ada yang menciptakannya, pasti ada yang mengendalikannya, pasti ada tangan yang kuat yang pasti akan membuat semuanya menjadi teratur. Yang kedua Bapak itu bukti daripada semuanya adalah bukti mengenai keberadaan yang dinamakan dengan moralitas universal. Apa itu? Manusia ini, Bapak Ibu Saudara saya, memiliki rasa moralitas yang sama loh ya. Pemahaman akan baik dan buruk yang sering disebut sebagai hukum moral. Alkitab menyatakan bahwa hukum ini ditanamkan dalam hati manusia, dan di dalam Roma 2 ayat 14 ayat 15 dikatakan demikian. Hukum itu tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi. Bapak Ibu, sesungguhnya di dalam hati kita ini ada suara yang selalu menyuarakan kebenaran, tidak? Halo? Ya, kalau saudara mau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak berkenan, mungkin Tuhan itu sebenarnya ada yang ngelek tidak di dalam hati. Ada. Kamu mau berangkat sih? Jangan. Betul Bu ya? Wah, aku mau marah sama si A. Jangan dulu, jangan dulu. Ya, hati kita yang di dalam ada kebenaran universal. Ada sesuatu yang menanamkan di dalamnya Bu. Siapa dia? Ya, tentu ada satu kuasa universal yang ada di dalam hati kita Bapak Ibu. Dan inilah yang dimaksud dengan bukti dari adanya moralitas universal seperti di dalam Roma 2 ayat 14 sampai 15 ini. Yang ketiga, ini tentu sudah tidak asing lagi, adalah bukti dari kehidupan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah bukti utama keberadaan Tuhan dalam pandangan kita. Kehidupan, kematian, dan kebangkitannya memberikan bukti yang kuat tentang keberadaan dan kasih Tuhan. Sehingga Yohanes 1:14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bapak Ibu, kehadiran Yesus di dunia adalah manifestasi nyata bahwa Tuhan dalam rupa manusia, menunjukkan bahwa Tuhan itu nyata dan berinteraksi dengan ciptaannya kita semuanya. Amin Bapak Ibu.
Hal yang lain, yang keempat, adalah bukti dari pengalaman pribadi. Banyak orang Kristen di seluruh dunia bersaksi bahwa mereka telah mengalami kehadiran Tuhan secara pribadi dalam hidup mereka. Pengalaman ini bisa berupa jawaban doa, penghiburan di saat kesulitan, atau perubahan hidup yang signifikan setelah bertemu dengan Tuhan. Alkitab juga mencatat banyak pengalaman pribadi dari tokoh-tokoh iman, seperti pengalaman daripada Daud, seperti pengalaman daripada Abraham, dan pengalaman dari bapak-bapak gereja. Yang kelima adalah bukti dari nubuatan yang digenapi, Bapak Ibu. Nubuat-nubuat di dalam Alkitab telah digenapi, juga menjadi bukti yang kuat tentang keberadaan daripada Tuhan. Sebagai contoh apa, Bapak Ibu? Nubuat tentang kelahiran Yesus. Bagaimana dia 2000 tahun yang lalu, Abraham sudah berkata. 1500 kemudian Musa dengan tepat menyatakan di mana akan terjadi penyaliban itu. Kemudian 700 tahun kemudian Yesaya juga menyatakan bahwa akan lahir seorang juru selamat untuk kita semuanya. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang bukan tidak mungkin merupakan pekerjaan daripada manusia. Bahwa Alkitab adalah merupakan sebuah karya yang maha luar biasa. Karena di sana ada sesuatu yang berumur ribuan tahun, tetapi semuanya ada dan semuanya tergenapi. Bapak Ibu, ada satu hal di mana dikatakan bahwa apakah kalau dengan demikian, bagaimana ya kalau saat ini kita boleh melihat Allah? Mungkin tidak Bapak Ibu kita melihat Allah. Mungkin tidak kita bisa melihat Allah. Halo? Mungkin Bu ya? Mungkin dia melihat Allah. Kita coba lihat di Keluaran 33 ayat 20. Bapak Ibu, tidak ada manusia yang pernah melihat Allah sesungguhnya. Ya, kita coba lihat di dalam Keluaran 33 ayat 20, Pak Andreas ya. Ini adalah kisah tentang Musa, Bapak Ibu, waktu saat dia dikisahkan bahwa dia bertemu dengan Allah. Kita akan melihat Keluaran 33 ayat yang ke-20. Kita akan lihat. Ada yang sudah ketemu? Boleh dibaca Keluaran 33 ayat 20. Silakan. Halo, kita baca. Lagi firman-Nya. Apa dikatakan? Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku. Ini jawabannya, Bu. Jadi tidak akan pernah seorang pun dapat memandang wajah Allah. Kenapa kita tidak dimampukan? Karena Dia kudus dan maha kudus. Sehingga pada saat Musa mengatakan ingin bertemu dengan muka dan wajahmu, Tuhan tidak izinkan semuanya itu terjadi. Karena dikatakan bahwa engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Lantas bagaimana caranya kita melihat Allah kita sekarang, Bapak Ibu? Alkitab seringkali menggunakan gagasan secara kiasan, Bapak Ibu ya, untuk maksud untuk mendapatkan pencerahan ya. Yang pertama bagaimana? Dikatakan bahwa Allah menggunakan langkah-langkah untuk membangun iman supaya kita bisa melihat dalam tanda petik Allah kita pada saat sekarang ini. Yang pertama adalah dengan mempelajari sifat-sifat Allah seperti apa Dia, seperti kasih dan kemurahan hatinya, juga hikmat dan kuasanya melalui ciptaannya. Roma 1 ayat 20. Kita akan lihat. Jadi yang pertama, cara kita dalam tanda petik untuk melihat Allah kita sekarang, keberadaan Allah kita. Yang pertama adalah mempelajari sifat-sifat Allah, Bapak Ibu, seperti kasih dan kemurahan hatinya. Dikatakan di dalam Roma 1 ayat 20 demikian, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Amin, Bapak Ibu. Kalau engkau ingin melihat Allah dalam tanda petik, dikatakan sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ini yang pertama. Yang kedua, mengenal Allah dengan mempelajari Alkitab. Nah, ini yang paling penting. Dikatakan di dalam 1 Tawarikh 28 ayat 9. Kita akan baca bersama satu persatu ini sampai ayat yang terakhir, Bapak Ibu ya. 1 Tawarikh 28 ayat 9, Pak Andreas. Kita mengenal Allah, kita dalam tanda petik bisa melihat Allah dengan mempelajari Alkitab. Karena dikatakan dalam 1 Tawarikh 25 ayat 9 demikian. Dan engkau, anakku Salomo, apa Bapak Ibu? Kenalah Allahnya ayahmu, betul? Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati
dan mengerti segala niat dan cita-cita. Nah, ini yang terakhir ya. Jika engkau mencari Dia, apa Bapak Ibu? Maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Amin. Yang ketiga, belajar tentang Allah dari kehidupan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 8 sampai 9. Belajar tentang Allah dari kehidupan Yesus Kristus. Kita akan baca di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-8 dan yang ke-9. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu apa dikatakan di dalam ayat kita sama-sama 3, 2, 1 Yohanes 14:9. Kata Yesus, telah sekian aku Filipus, namun aku. Barang siapa melihat aku, apa? Dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada. Bisa dimengerti adik-adik? Tahu ya? Kata Yesus, setelah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu. Dia, itu katanya Tuhan. Sudah lama aku bersama-sama dengan kamu, Bu Yeni. Telah lama aku bersama-sama dengan kamu, Ani. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Amin. Bagaimana saudara bisa mengenal Tuhan Yesus dan akhirnya mengenal Bapa? Pertanyaannya, masih sering baca Alkitab tiap hari? Tidak Pak Joko, kadang-kadang saja. Pasti jawabnya begitu Bu. Ya. Bagaimana saudara bisa mengerti seorang pribadi kalau saudara tidak pernah membaca tentang kebenaran firman-Nya? Bagaimana engkau bisa mengerti satu sosok misalnya Bung Karno? Saya selalu katakan begitu. Kalau saudara tidak pernah untuk minimal sekarang ini membaca bukunya, merenungkan buah-buah pemikirannya dan siapa dia sebagai bapak bangsa, saudara hanya bisa tahu dari apa yang dia tulis sekarang. Amin. Dan engkau pada saat ingin siapa dia Yesus, engkau harus belajar tentang kebenaran akan firman yang saat ini ada, yang seharusnya menjadi kewajiban untuk saudara selalu renungkan setiap pagi, malam, dan selalu memberi kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa, yang telah memberikan segalanya untuk kita semuanya. Yang terakhir Bapak Ibu, Matius 5 ayat yang ke-8. Ini adalah cara kita untuk melihat Allah, baik kita sekarang maupun yang akan datang. Matius 5 ayat yang ke-8. Apa itu dikatakan? Menjalani hidup dengan cara yang menyenangkan Allah. Lihatlah bagaimana ia bertindak demi kepentingan Yesus berkata di dalam hal Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara rindu melihat Allah? Tidak usah besok kita bersama-sama bareng di surga lihat Allah gue ya. Tapi ayat Matius 5 ayat 8 ini memberikan satu kata kunci. Kalau engkau suci hatinya, artinya apa? Hatimu dalam setiap tindakan tidak berbelok ke kanan atau ke kiri. Setiap tindakanmu tertuju kepada kekudusan dan kebenaran di dalam Allah. Yang dimaksud dalam kehidupan sekarangmu, meskipun sekarang penuh tantangan, penuh rintangan, tetapi engkau selalu melihat tiang awan Bapak Ibu. Engkau selalu bisa melihat tiang api Bapak Ibu. Engkau selalu melihat bahwa Allah selalu beserta di dalam kehidupan saya dan saudara. Inilah maksud daripada Matius 5 ayat ke-8, bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah di dalam setiap perjalanan kehidupannya sekarang ini pun dan nanti kelak pada saat dia dan kita semua bertemu muka di dalam keabadian di surga. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, siang hari ini saya menyederhanakan bahwa Allah itu ada. Amin. Ini kita sepakat ya.
Bagaimana caranya kita bisa melihat Allah? Dalam tanda petik, kita tidak dimampukan secara harfiah, secara kasat mata, secara jasmani untuk bertemu muka. Karena tadi dikatakan di dalam Keluaran 33 ayat 20 bahwa kita tidak akan mungkin mampu untuk melihat wajah Allah, karena kita pasti juga akan mati kalau kita ketemu dengan Allah. Sehingga cara kita untuk melihat Allah saat ini yang pertama adalah mempelajari sifat-sifat Allah seperti kasih dan kemurahan hatinya. Tadi dikatakan di dalam kitab Roma 1 ayat 20. Yang kedua adalah mengenal Allah dengan mempelajari Alkitab. Di dalam 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9 seperti yang dinyatakan oleh Salomo, ya. Kemudian yang ketiga, belajar tentang Allah dari kehidupan Yesus. Karena Yesus adalah yang mencerminkan kesempurnaan kepribadian daripada Bapa Sang Pencipta. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara harus menjalani hidup dengan cara yang menyenangkan Allah dan mempunyai hati yang suci, supaya di dalam Matius 5 ayat 8 janji Tuhan katakan, saat ini pun kita akan melihat Allah kita di dalam kehidupan di dunia, dalam kesulitan apapun kehidupan saudara, dalam perjuangan apapun kehidupan saudara, sampai kita berjalan terus melihat Allah dan kita kelak akan bertemu muka dengan Sang Pencipta dan Sang Allah sejati kita. Terima kasih untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan di ruangan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu.